berasal dari Malang. Saya sebetulnya udah mulai tahun lalu tertarik untuk pariwisata dari YouTube ya, dari internet, dari Google. Motivasinya karena ada masalah di pikiran mental, kayak ada masalah rumah tangga. Nah, saya usaha sudah beberapa tempat ya, misalnya hipnoterapi, psikolog, rohaniwan, retreat segala macam. Tapi istilahnya kalau orang Jawa tuh tobat kumat gitu ya. Jadi pada saat di tempat penyembuhan udah baik, udah yakin, optimis, wah saya udah sembuh nih, udah. Sampai di kehidupan nyata, kehidupan yang fana, kena cobaan lagi, ambruk lagi, kolaps lagi, marah-marah lagi, benci lagi, kecewa lagi. Nah, itu terus berulang. Bisa pikir, wah ini kayaknya akarnya belum dicabut nih, gimana caranya? Oke, ketemu di Balusada tahun lalu, soalnya udah mau ikut yang September, udah naik-naik ke admin segala macam. Ternyata saya ya dapat ujian lagi. Kebetulan saya kan pengidap autoimun lupus, teman-teman. Jadi sempat dulu itu nyeri sendi, kaki nggak bisa jalan, benar-benar untuk bergerak sedikit aja udah nangis, nyeri. Pakai baju dibantu. Padahal dulu saya yang superwoman, aktif gitu ya. Jadi rasanya kena di mental, drop. Saya yang dulu bisa apa-apa, segalanya mampu, jadi lunglai, nggak bisa, harus tergantung sama orang lain. Itu kena di mentalnya banget. Nah, ketika pengobatan autoimun lupus, obatnya mungkin bagi saya terlalu keras, atau mungkin saya menolak gitu, saya belum bisa menerima keadaan diri, sehingga efek sampingnya tuh luar biasa. Mulai dari fisik mual, muntah, berat badan turun, nggak doyan nggak ada semangat hidup, rambut rontok, sukanya maunya cuma tidur dalam selimut gitu. Jadi kegiatan aktivitasnya sangat terganggu. Akhirnya saya putuskan, udahlah saya berhenti minum obat gitu. Padahal soalnya nggak boleh ya, kalau autoimun lupus harus kontrol terus. Saya dablek gitu ya, nakal. Saya pikir udahlah, pola makan, pola pikir bisa saya. Nah, di situ saya lagi materinya Pak Mata bahwa ada kesombongan, banyak kesombongan di saya. Jadi saya pikir saya obati diri saya sendiri, tapi 1,5 tahun saya survive, aman. Ternyata 2024 kemarin Oktober saya kolaps. Jadi tiba-tiba yang mungkin lagi kondisi capek, bengkak mulai di kaki, terus saya pikir udah capek, mungkin tidur, istirahat, besoknya kempes. Wah happy saya, nggak apa-apa, ini paling cuma kecapean doang. Terus berlanjut, bengkak di kaki, betis, paha, perut, badan, sampai ke muka dan mata. Dan akhirnya urin saya stop, saya nggak bisa pipis sama sekali. Tapi diare berkepanjangan sampai 3 minggu. Akhirnya terpaksa UGD segala macam, rawat opnam 3 minggu, harus cuci darah. Nah, di ruang cuci darah itu saya benar-benar merasakan antara hidup dan mati. Karena saya minum obat aja, saya kayak menolak gitu. Nah, cuci darah bagi saya denial. Saya ini sehat, saya ini kuat. Kenapa harus di ruangan ini? Kenapa harus disamakan dengan orang-orang yang mohon maaf ya, mungkin kondisi pasien cuci darah, kalau teman-teman tahu kan rata-rata usianya udah tua, segala macam, ini udah berumur gitu. Dan di situ benar-benar saya kaget, ternyata banyak juga orang-orang yang lebih parah. Jadi di bed sebelah saya waktu cuci darah, ada ibu-ibu yang kemelekatannya ke duniawi sangat kental. Jadi dia langsung teriak-teriak ketika ada perawat datang untuk melakukan proses kontrol atau injeksi atau suntik. Dia teriak Alphard. Jadi dia merasa bahwa mobil Alphard itu akan diambil oleh si perawat itu. Dia sangat melekat pada duniawi. Terus bed yang samping saya juga ada bapak-bapak yang muntah nggak karu-karuan, dan dia teriak-teriak minta Tuhan mencabut nyawanya pada saat itu. Aduh, saya mencekam sekali suasana. Saya pikir ini nerakanya dunia nih, saya pikir mesisan sekalian pingsan aja, nggak dengar sekalian, saya pikir gitu, sekalian pingsan nggak dengar apa-apa, tapi saya harus tetap terjaga. Nah, di situ untungnya puji Tuhan, saya sudah diizinkan untuk stop cuci darah per awal Desember kemarin. Nah, tapi setelah cuci darah saya masih kondisi lemah, lunglai,
Jadi makan masih disuapi, pakai baju itu juga masih dibantu. Saya jongkok aja nggak bisa gitu. Padahal dulu kalau boleh sombong sedikit ya, aktif banget. Jadi istilahnya mantan paskibra yang jalan kaki aja berapa meter dia udah bisa. Itu yang bikin saya merasa Anica itu benar adanya. Saya langsung kena di sini. Anica itu benar bahwa semua bisa berubah. Nah, akhirnya saya baru bisa jodohnya memang di bulan Februari saya ketemu. Hari pertama saya nggak karu-karuan, mimpi buruk macam-macam. Udah mimpi buruk, terus kemudian kaki bengkak, tangan bengkak, terus batuk, bener-bener yang sangat menyiksa sampai nangis. Terus kemudian juga ada sesak juga di pernapasan pendek-pendek. Apalagi kamar saya, kalau teman-teman mungkin saya pikir remeh sepele cuma menanjak dikit. Tapi bagi saya itu perjuangan setengah mati untuk jalan menanjak itu. Bahkan kemarin tuh orang tua sempat agak meragukan apakah saya mampu sendiri, karena selama di rumah itu jalan tuh hanya harus berpegangan, harus ada sesuatu yang bisa saya pegang gitu. Nah di sini kan saya sendiri. Saya pikir kalau nggak sekarang kapan lagi gitu. Saya pengen tahu ada apa, akar yang harus saya cabut apa. Dan ternyata benar. Di sini saya benar-benar kena luar biasa, kesombongan, kecewaan, kemarahan, itu yang merupakan akar saya. Ya, tapi saya pikir ini saya nggak boleh senang nih, karena ujiannya adalah setelah kita pulang dari sini. Ketika saya kembali ke dunia nyata, dunia fana itu, apakah saya tetap mampu bisa mempertahankan pikiran harmonis dan anicca itu? Itu ujian saya bagi saya, menurut saya ujian sesungguhnya. Kalau ini kan kita dikondisikan nyaman-nyaman aja kan, enak gitu ya, gampang konsentrasi. Kayak kemarin contohnya sudah bisa pegang HP, udah pikiran udah mulai kemana-mana. Waduh, mau konsentrasi susahnya setengah mati. Ya saya pikir ini dunia yang harus saya hadapi. Itu kesan saya, pesan saya pikir teman-teman kalau punya kenalan segala macam mudah kita promosikan balik saya bagus banget, benar-benar bagus banget. Saya malah pengennya tadi kemarin waktu telepon ke anak saya masih 12 tahun saya bilang, aduh Dek, ayo Dek, kapan bisa kesini Dek? Saya pikir kalau ada program untuk anak-anak bisa gitu. Jadi benar-benar kena semua, dapat cakranya, dapat badan meridian dapat, badan kasar dapat, mentalnya dapat. Kalau ke psikolog 1 jam ya berapa juta sekian gitu, terapis juga gitu ya. Kalau ini wah paket komplit super hemat, bener-bener worth it lah gitu. Jadi saya pikir luar biasa. Saya berharap kesehatan selalu untuk Pak Tade juga para instruktur, agar bisa menyebarkan ilmunya ke banyak-banyak orang yang membutuhkan. Karena banyak orang-orang di luar sana yang sangat membutuhkan tetapi bingung caranya gimana.